Jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Hanyalah rezeki halal hasil kerja keras membawa berkah. Susana Martha Frederica van Osch, tatapannya tajam, ekspresinya menyeramkan, dan setiap peran yang dimainkannya begitu melekat di benak penonton. Ia bukan sekadar aktris, tapi juga legenda. Inilah kisah Susana, Ratu Horor Indonesia. Kah? Owe beli bakpaunya 10. Susana Martha Frederica van Osch lahir pada 13 Oktober tahun 1942 di Bogor, Jawa Barat. Ia memiliki darah campuran Belanda, Jerman, Manado, dan Jawa dari kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Willem van Osch, seorang aktor panggung asal Belanda, dan ibunya bernama Johanna van Osch. Susana sudah memiliki ketertarikan dalam dunia seni peran dan mulai menunjukkan bakat aktingnya sejak usia muda. Film pertama Susana berjudul Asrama Dara yang dirilis pada tahun ke-1958. Film ini disutradarai oleh Usmar Ismail, seorang sutradara legendaris Indonesia. Hidup berdamai, mulailah damai dalam rumah tangganya sendiri. Pada tahun 1970, Susana membintangi film Bernafas dalam Lumpur, menceritakan kisah Siska, seorang wanita dari desa yang pergi ke kota dengan impian meraih kehidupan lebih baik. Namun, keadaan membawanya ke jalan yang penuh rintangan dan kesulitan. Dalam perjalanannya, Siska harus menghadapi berbagai tantangan yang menguji keteguhan hatinya. Film ini menggambarkan bagaimana seseorang berjuang untuk keluar dari situasi sulit dan menemukan harapan di tengah kegelapan. Tidak. Kesuksesan ini diikuti dengan perannya dalam berbagai film horor yang ikonik, seperti Beranak dalam Kubur 1971. Film ini bercerita tentang dua saudari, Lila dan Dora. Lila adalah gadis baik hati, sementara Dora penuh iri dan dendam. Dora menjebak Lila hingga meninggal secara tragis dan dikubur dalam keadaan hamil. Namun, arwah Lila bangkit dari kubur untuk membalas dendam. Film ini terkenal dengan suasana mistis, adegan seram, dan akting ikonik Susana sebagai hantu gentayangan. Sejak saat itu, Susana terus membintangi film-film horor yang sukses besar, seperti Sundel Bolong 1981, mengisahkan tentang Alisa, seorang wanita muda yang mengalami kejadian tragis dalam hidupnya. Ia menjalani kehidupan bahagia bersama suaminya, tetapi suatu hari, ia menjadi korban kejahatan yang mengubah segalanya. Alisa meninggal dunia dengan penuh penderitaan, namun arwahnya tidak bisa tenang, dan akhirnya kembali sebagai Sundel Bolong. Sosok hantu wanita berambut panjang dengan gaun putih yang memiliki lubang besar di punggungnya. Dalam wujud ini, ia berusaha menuntut keadilan atas apa yang terjadi padanya. Film ini tidak hanya memberikan nuansa horor, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang keadilan dan akibat dari perbuatan jahat. Ngomong-ngomong, adik siapa namanya? Sun? Sundari. Bukan. Ratu Ilmu Hitam 1981. Film ini mengisahkan wanita bernama Murni, seorang wanita desa yang difitnah sebagai pengguna ilmu hitam. Karena tuduhan tersebut, warga yang marah menjatuhkannya ke jurang. Namun, Murni selamat dan justru belajar ilmu hitam dari seorang dukun sakti. Dengan kekuatan barunya, Murni mulai menuntut balas kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Namun, dalam perjalanannya, ia mulai mempertanyakan apakah balas dendam benar-benar membawa kebahagiaan atau justru memperpanjang penderitaan. Film ini tidak hanya menyajikan kisah horor, tetapi juga mengandung pesan moral tentang akibat dari kebencian dan dendam. Nasibmu buruk, Nur. Kau telah disiksa lahir dan batin. Kau harus membalas dendam dengan setimpal. Nyi Blorong 1982. Ini Blorong temennya Nyai Dasima? Bus, bukan. Film ini mengisahkan tentang Nyi Blorong, seorang wanita sakti yang merupakan panglima kepercayaan Nyi Roro Kidul. Ia memiliki kekuatan gaib dan dikenal bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang berani melakukan perjanjian dengannya. Seorang pria bernama Brahma
tergoda dengan tawaran tersebut dan memilih jalan pesugihan demi mendapatkan harta berlimpah. Namun, kekayaan itu datang dengan konsekuensi mengerikan. Seiring waktu, Brahma mulai diteror oleh kekuatan mistis, dan kehidupannya berubah menjadi penuh ketakutan. Film ini menyajikan banyak adegan ikonik seperti istana mistis Nyi Blorong, transformasi manusia menjadi ular, dan pertempuran supranatural. Tak hanya itu, film ini juga mengandung pesan moral bahwa keserakahan bisa membawa petaka. Jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Hanyalah rezeki halal hasil kerja keras membawa berkah. Pa, Papa, cepat pulang, Pa. Mama jadi setan. Malam 1 Suro 1988. Film ini mengisahkan tentang Suketi, seorang kuntilanak yang diubah menjadi manusia melalui ritual gaib oleh seorang dukun sakti. Setelah berubah menjadi manusia, ia menjalani kehidupan normal dan menikah dengan Bardo. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak bernama Rio dan hidup bahagia sebagai keluarga kecil. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Seorang dukun jahat berusaha mengembalikan Suketi ke wujud aslinya sebagai kuntilanak. Pada malam 1 Suro, kekuatan mistis semakin kuat dan Suketi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang mengancam dirinya serta keluarganya. Film ini juga mengandung pesan moral bahwa takdir tidak bisa dihindari dan kekuatan gaib selalu memiliki konsekuensi. Koh, beli bakpaunya. Dapat, Bu. Sini. Kau beli? Berikut adalah daftar film yang pernah ia bintangi. Susana menikah dengan aktor Diki Suprapto pada pertengahan 1960-an. Susana dan Diki Suprapto pernah mendirikan 2 rumah produksi selama masa pernikahan mereka, yaitu Trimurni Film dan Tidarjaya Film. Susana memiliki 2 anak dari pernikahannya dengan Diki Suprapto. Pertama, Ari Adrianus Suprapto, putra sulung Susana yang meninggal dunia pada usia 17 tahun akibat pengeroyokan di depan rumahnya. Kedua, Kiki Maria, putri Susana yang kini aktif di media sosial seperti Instagram. Namun, rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Kemudian, ia menikah lagi dengan aktor Cliff Sangra, yang usianya lebih muda darinya. Pernikahan ini berlangsung hingga akhir hayatnya. Susana sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, baik karena perannya dalam film horor maupun gaya hidupnya. Beberapa hal yang menjadi legenda tentang dirinya adalah pola makan unik. Dari beberapa sumber menyebutkan ia suka makan melati dan bahkan daging mentah, tetapi tidak ada bukti konkret tentang hal ini. Yang kedua, aura mistis. Banyak orang percaya bahwa Susana memiliki ilmu spiritual yang membuatnya awet muda dan memiliki daya tarik magis. Saya semedi, saya yoga, tapi saya tidak pakai umbo rampe. Dan kehidupannya tertutup setelah pensiun dari dunia hiburan. Ia memilih hidup sederhana di Magelang dan jarang muncul di media. Susana meninggal dunia pada 15 Oktober tahun 2008 di Magelang, Jawa Tengah, setelah 30 tahun berjuang melawan diabetes. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia perfilman Indonesia. Pada tahun 2018, film Susana Bernapas Dalam Kubur dirilis sebagai penghormatan, dengan Luna Maya memerankan tokoh Susana. Susana tetap dikenang sebagai sosok yang penuh misteri, baik dalam perannya di layar kaca maupun dalam kehidupan pribadinya. Meski banyak spekulasi beredar, kisah tentang keluarganya tetap menjadi bagian dari sejarah yang menarik untuk diulas. Mari ikut saya. Cihui, asyik.